Bioskop-bioskop di Jakarta akan kembali dibuka usai sekian lama ditutup karena pandemi COVID-19. Dekat ini, kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi yang detail dan adanya pengawasan yang ketat sehingga pelaku industri memberikan jasa pada masyarakat tanpa memberikan risiko yang besar. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk kembali membuka bioskop yang sebelumnya tutup selama pandemi COVID-19 menuai pro dan kontra. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito menyatakan, bioskop akan kembali dibuka dengan pertimbangan kontribusinya dapat meningkatkan imunitas masyarakat. Bioskop dan sinema memang memiliki karakteristik penting dan kontribusi penting terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat karena imunitas masyarakat juga bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental fisik dari para penonton dan masyarakatnya juga ditingkatkan. Bioskop, sinema salah satu kontributor untuk itu dalam rangka menghadapi COVID. Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai pembukaan bioskop seharusnya ditunda karena jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta setiap harinya masih tinggi. Tentunya sikap fraksi Nasdem kurang sepakat, tidak setuju, bahkan menentang. Tentunya hal ini berdasarkan dengan tingkat penularan COVID yang hari ini di DKI Jakarta masih sangat amat tinggi. Ini juga menjadi pertimbangan kami. Sudah banyak sekali orang yang meninggal dunia diakibatkan COVID. Apa garantinya daripada pembukaan bioskop ini terkait dengan penularan tersebut? Tolong dipertimbangkan kembali, Bapak Gubernur, demi keselamatan kita semua. Kami memahami ada permasalahan di bidang ekonomi, tetapi ekonomi juga tidak akan bisa berjalan bila mana nyawa ini melayang. Terima kasih. Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah mempersiapkan regulasi lengkap untuk memastikan beroperasinya kembali bioskop. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha dapat membuka bioskop tanpa memberikan risiko besar bagi masyarakat. Lantas, tepatkah langkah Pemprov DKI Jakarta itu? Kasus baru penderita virus corona di tingkat nasional tidak ada tanda-tanda penurunan sejak bulan April hingga Agustus ini. Dilihat dari tren statistik, penambahan pasien baru justru terus meningkat. Anehnya pemerintah Provinsi Jakarta segera membuka layanan bioskop. Apa dasar pemikiran dari kebijakan ini? Langsung saja kita bergabung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kemudian pakar epidemiolog UI Pandu Riono, dan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia 56 Marcella Zalianti. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, saya ke Pak Wagub. Selamat sore juga. Bang Riza, apa pertimbangan bioskop dibuka saat penyebaran virus corona ini masih belum bisa dikontrol? Ya, tentu banyak sekali pertimbangannya ya. Yang pertama ya memang penyebaran COVID di DKI Jakarta masih ada, namun di Jakarta menurut hemat kami cukup terkendali. Karena kami telah memberlakukan protokol COVID yang ketat untuk semua unit kegiatan yang kami buka sejak masa pelonggaran, didukung oleh aparat, juga penegakan hukum atau penertiban yang terus kami laksanakan secara rutin, berkala, dan berkelanjutan. Nah, memang dalam program kami di masa PSBB transisi ini, kami memang secara bertahap membuka unit-unit kegiatan. Bioskop termasuk unit kegiatan yang kami rencanakan dibuka di tahap-tahap akhir. Dan sekarang kita sudah memasuki tahap lebih dari 6 bulan ya, kalau kita hitung dari Maret begitu sudah lama.
dan dengan pertimbangan macam-macam, termasuk pertimbangan kesehatan, akhirnya kami setelah rapat dengan pemerintah pusat, gugus tugas pusat atau Satpuskas, memberanikan diri untuk akan membuka bioskop, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah kita harus menyempurnakan regulasinya, kemudian memastikan sarana dan prasarana pendukungnya baik, juga kesiapan daripada petugas, karyawan, dan lain-lain, termasuk memastikan bahwa seluruh warga Jakarta yang ingin ke bioskop tidak hanya merasa aman, tapi juga melaksanakan protokol COVID. Atas dasar itu, baru kami bisa memastikan akan memulai membuka. Jadi sekarang tahapan kami dalam 1-2 hari ini, kami sedang menyusun regulasi dan terus berkoordinasi dari pihak pengelola bioskop untuk menyiapkan, memastikan sarana prasarana, pelatihan dan lain sebagainya. Mulai dibukanya kapan, belum kita pastikan dimulai kapan bukanya, bergantung pada kesiapan semua pihak. Mbak Marcella, tanggapannya seperti apa? Bioskop akan dibuka pada tanggal 10 September mendatang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bapak Wagub dan seluruh rekan-rekan TV One, salam sehat semua. Yang pasti saya selaku filmmaker tentu ini menjadi kebahagiaan buat kita semua ya, bahwa bioskop akan kembali dibuka karena memang bioskop adalah salah satu yang utama dalam kemajuan industri perfilman. Namun biar bagaimanapun, saya termasuk sebagai pribadi yang sangat super concern terhadap pertumbuhan COVID-19 ini. Artinya apabila semua pihak, ya, saya sebetulnya juga sebagai salah satu pemilik bioskop rakyat Indiscope gitu ya dalam hal ini, tentu tetap mengutamakan kesehatan masyarakat. Jadi artinya protokol kesehatan apabila ini seperti sudah disepakati oleh Pemprov DKI ya, ini kan juga tidak mungkin pembukaan ini tidak melalui proses yang saya yakin sudah cukup panjang ya kan, dan mana yang sudah melalui juga studi yang juga pasti melalui juga pendapat para pakar kesehatan dengan memiliki penerapan protokol keselamatan COVID-19 gitu kan, juga informasinya bahwa bioskop ini memiliki resiko transmisi yang lebih kecil gitu dibandingkan tempat-tempat lainnya juga gitu. Jadi saya pikir selama memang pihak pemilik bioskopnya ini menerapkan peraturan disiplin dan protokol COVID yang memang 100% ya, yang memang total, dan itu bisa dilakukan seragam dan aturan itu juga bisa diberlakukan dengan strict gitu kan oleh pemerintah di daerahnya. Saya pikir ini bisa menjadi sesuatu yang baik gitu. Tentunya masyarakat sendiri dalam hal ini juga tetap punya peran penting gitu untuk menjaga dirinya masing-masing. Apapun bila bioskop dibuka, ketika datang ke bioskop, ketika menonton dan lain sebagainya, tentu ini pasti ada hal-hal yang tidak sama dan tetap harus dijaga kedisiplinan itu oleh semua pihak. Iya, Pak Pandu, seberapa besar resikonya ketika bioskop ini dibuka? Ya, setiap kegiatan yang menghimpun masyarakat itu risikonya besar, baik di dalam bioskop maupun di luar bioskop. Nah, jadi kalau kita mau membuka bioskop, maka ada 3 pihak yang harus benar-benar mematuhi. Pertama adalah pelaku bisnis di bidang industri bioskop ini, supaya memastikan bahwa bioskopnya aman. Nah, amannya itu tergantung regulasi. Dan sektor yang lainnya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus menetapkan sinema yang aman itu seperti apa. Apakah harus sirkulasi udaranya diatur? Apakah selama menonton tidak boleh makan dan minum? Dan itu yang harus diterapkan, diatur oleh Pemda sebagai regulator dan memastikan itu terjadi. Ketiga adalah penonton. Nah, penonton ini harus sadar bahwa dia harus tetap mempraktekkan 3M tadi, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau ketiga-tiganya ini benar-benar bisa menerapkan kondisi bioskop yang aman, maka risikonya rendah, ya kan? Risikonya rendah. Jadi itu yang harus diterapkan. Kedua,
pelaku bisnis bioskop ini juga harus berkontribusi. Kontribusinya apa? Sebelum film yang benar ditayang, mereka harus mentayangkan film edukasi. Jadi juga kesempatan bagi pelaku bisnis bioskop untuk mengedukasi masyarakat. Film-film edukasi, bukan film iklan. Boleh film iklan, tapi disisipkan film edukasi. Jadi ada tanggung jawab dari pihak bioskop mengedukasi masyarakat melalui penonton, supaya juga meyakinkan bahwa bioskopnya aman. Karena kalau tidak begitu, itu kan tergantung penonton. Kalau penontonnya merasa bioskopnya tidak aman, tidak akan datang ke bioskop. Nah, ini yang perlu dipastikan. Saya percaya bahwa pelaku bioskop akan berusaha membuat ini aman. Karena kalau tidak, akan ditutup. Jadi buat apa membuka bisnis, kemudian ditutup? Lebih baik kita mempersiapkan dan baik dan memperlakukan supaya tetap aman. Baik, Pak Ahmad Riza Patria bisa berikan kami gambaran bioskop yang aman di tengah pandemi COVID-19, Pak. Kita ingin tahu protokol kesehatannya secara spesifik, Pak Ahmad Riza Patria. Ya, jadi ya terkait proses pengamanan, regulasi sedang kami susun. Tentu regulasi yang kami buat, kami pastikan tidak hanya aman, tapi seaman mungkin, sebaik mungkin, dan mudah dipahami, dikerjakan, dilaksanakan oleh pihak pengelola bioskop, oleh karyawan, oleh petugas, dan juga masyarakat. Jadi kalau kita lihat, gampang saja, tinggal mau di googling saja Cinema Safe itu di Amerika, di beberapa negara di Eropa sudah mengatur. Mereka juga telah berkonsultasi dengan ahli medis dan industri, dan pedoman ini dikeluarkan oleh Center of Disease, kemudian oleh WHO, juga oleh OSHA, ya, Occupational Safety and Health Administration. Nah, ini kira-kira ini artinya di Amerika itu ada 320 perusahaan bioskop yang mewakili 30.000 layar bioskop di Amerika dan juga di negara-negara lain. Artinya di sana sudah dibuka tidak kurang dari 48 negara yang sudah membuka bioskop, dan kurang lebih ada hampir 50% bioskop mulai dibuka di seluruh dunia. Namun bukan saja itu yang menjadi rujukan landasan. Yang paling penting apa yang menjadi isi daripada regulasi keamanan. Di antaranya nanti selain melaksanakan protokol kesehatan seperti sampaikan Prof. Pandu tadi betul, artinya pengunjung harus menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian juga ketika masuk sekitar bioskop atau sebelumnya bahkan sudah dicek suhunya, kemudian di dalam bioskop itu sendiri nanti diatur bahwa ketika membeli tiket dia harus online, tidak boleh ada antrian dan sebagainya. Kemudian juga nanti kalau membeli makan minum juga dipastikan harus higienis, tidak terjadi persentuhan dan lain sebagainya, juga harus cashless. Kemudian nanti ketika masuk dalam bioskop juga, ya gimana? Ini cukup berlawanan, Pak. Ketika pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak berkerumun di dalam ruangan, sedangkan bioskop, Pak, nonton satu film bisa 1,5 sampai 2 jam dan berkerumun di dalam ruangan dengan ventilasi yang terbatas. Apakah sudah dipikirkan secara matang efeknya? Sesaat lagi, Bapak-Bapak, hanya di Kabar Petang.